Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Leonora, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Magister Manajemen, di mana hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berjalan dengan lancar, penuh empati, dan sangat efektif. Di dunia yang penuh tantangan ini, komunikasi yang baik bukan hanya keinginan, melainkan kebutuhan vital. Karena setiap interaksi mulai dari konsultasi pasien hingga kerjasama tim lintas disiplin bergantung pada hal tersebut. Pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah karena adanya data yang menunjukkan bahwa 45% pelanggaran disiplin oleh dokter ataupun tenaga medis disebabkan oleh kesalahan komunikasi. Fakta ini menegaskan betapa pentingnya kemampuan komunikasi yang solid. Pelatihan ini didesain secara khusus untuk memenuhi sasaran utama, yaitu meningkatkan komunikasi yang berpusat pada pasien, di mana di dalam pelatihan ini akan diberikan teknik komunikasi yang membangun kepercayaan dengan pasien dan keluarga mereka. Juga cara menyampaikan informasi medis dengan cara yang jelas dan penuh empati. Yang kedua adalah menumbuhkan kolaborasi antar disiplin ilmu, di mana di dalam pelatihan ini akan dikembangkan strategi komunikasi yang mendorong kolaborasi tanpa batas. Bersama-sama, kita akan membangun dan mewujudkan budaya saling menghormati dan kerjasama yang solid. Yang ketiga adalah mengurangi miskomunikasi dan kesalahan. Di dalam pelatihan ini, tenaga kesehatan akan dibekali dengan keterampilan untuk mengenali dan mengatasi kesalahan komunikasi yang umum terjadi. Pelatihan ini juga akan meminimalkan risiko kesalahan medis dan ketidakpuasan pasien akibat kesalahpahaman. Seperti yang sudah disampaikan pada sasaran utama sebelumnya, maka materi pelatihan yang pertama adalah komunikasi berpusat pada pasien. Teknik membangun raport dan kepercayaan dengan pasien, cara menyampaikan informasi medis yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami, keterampilan mendengarkan aktif dan empati, teknik menangani situasi sulit dan konflik dengan pasien dan keluarga. Yang kedua adalah kolaborasi antar disiplin ilmu, mengidentifikasi hambatan komunikasi dalam layanan kesehatan, mengembangkan strategi untuk mencegah miskomunikasi dan kesalahan interpretasi, mengembangkan teknik memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, dan juga prosedur melaporkan dan menangani insiden terkait miskomunikasi. Materi yang ketiga adalah mengurangi miskomunikasi dan kesalahan, di mana dalam pelatihan ini akan dikembangkan strategi komunikasi untuk kolaborasi yang efektif di antara tim layanan kesehatan, baik itu tenaga medis ataupun tenaga non-medis. Teknik mengatasi perbedaan pendapat dan membangun konsensus. Keterampilan komunikasi nonverbal untuk hubungan yang positif antar tim juga akan dikembangkan dalam pelatihan ini. Dan terakhir adalah strategi menciptakan budaya saling menghormati dan kerjasama dalam tim. Dengan materi yang sudah diberikan, kiranya dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu meningkatnya kualitas komunikasi yang berpusat pada pasien, di mana tenaga kesehatan akan lebih memahami kebutuhan dan rasa khawatir pada pasien. Dan juga pasien akan merasa lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Dan dapat terjalin hubungan yang lebih kuat antara pasien dan tenaga kesehatan. Kepuasan pasien juga diharapkan dapat meningkat terhadap layanan kesehatan. Yang kedua adalah memperkuat kolaborasi antar disiplin ilmu, di mana tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu dapat bekerja sama lebih efektif, dan juga pertukaran informasi dan koordinasi antar tim medis dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Keputusan medis yang lebih komprehensif dan tepat sasaran juga dapat dicapai. Risiko komplikasi dan kesalahan medis juga dapat berkurang. Yang ketiga, mengurangi miskomunikasi dan kesalahan, di mana tenaga kesehatan diharapkan mampu
menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat, sehingga pasien mampu memahami informasi yang disampaikan dengan bertanya dengan tepat. Penggunaan bahasa yang standar dan mudah dimengerti dalam semua interaksi, terutama terhadap keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Budaya saling menghargai dan menghormati antar tenaga kesehatan dan pasien juga diharapkan dapat tercapai dan terus meningkat. Pelatihan ini sudah dikemas sedemikian rupa sehingga para peserta dapat berperan aktif di dalamnya, di mana ada presentasi dan diskusi kelompok, ada latihan peran, studi kasus, dan sesi workshop. Kami yakin dengan format ini, para peserta diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan keterampilan yang dipelajari dengan lebih baik. Dalam sebuah pelatihan yang pesertanya terdiri dari berbagai usia, kami menghadirkan 2 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama adalah seorang senior yang berpengalaman, yaitu Bapak Rizky Muhardianto. Adalah seorang profesional di bidang komunikasi dan kesehatan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, yang juga banyak berkontribusi dalam berbagai proyek dan program pelatihan komunikasi kesehatan. Sedangkan narasumber kedua adalah seorang milenial, yaitu Samuel Pandu Amarta, seorang ahli kolaborasi lintas disiplin di sektor kesehatan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dan juga spesialis strategi komunikasi yang mendorong kolaborasi efektif antar tim medis. Melalui kolaborasi ini diharapkan pesan yang disampaikan dapat lebih relevan dan menginspirasi semua peserta dan memberikan manfaat. Pelatihan ini akan diadakan pada Jumat 26 April 2024 bertempat di Hotel Fieris, Jalan Perserikatan nomor 11, Rawamangun. Adapun jadwal adalah sebagai berikut. Diawali dengan pendahuluan, dimulai di jam 8 sampai 8.30 WIB, dan sesi 1 akan dimulai di jam 8.30 sampai jam 12 yang diikuti untuk isoma. Sesi kedua dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kami percaya bahwa format ini akan memberikan tenaga kesehatan pengalaman belajar yang menyeluruh dan memuaskan. Kami menawarkan paket pelatihan yang kompetitif dengan biaya pendaftaran sebesar 2.500.000 per peserta. Biaya ini sudah termasuk starter kit, perlengkapan pelatihan untuk mendukung pengalaman belajar para peserta, dan juga sertifikat sebagai pengakuan atas partisipasi dan keberhasilan para peserta dalam pelatihan, dan juga ada souvenir, kenang-kenangan dari kami. Selain itu, kami juga menyediakan diskon sebesar 20% untuk pendaftaran kelompok yang terdiri dari 15 orang atau lebih. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan pelatihan ini, jangan ragu untuk menghubungi saya sebagai bagian dari tim melalui telepon, website, dan email. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Kami percaya bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan nyata dalam komunikasi pelayanan kesehatan. Mari bergabung dengan pelatihan ini dan jadilah bagian dari revolusi komunikasi yang lebih baik dan efektif. Terima kasih.